Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pembahasan soal TOEFL untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Advanced Grammar. Mata kuliah Advanced Grammar ini, dosen pengampunya adalah Miss Hiva. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Firhatin Alakhwati, NIM 23033010. Oke, kita akan menuju soal pertama. It is difficult to get used to sleep in a tent after having a soft, comfortable bed to lie on. Saya akan kasih waktu kalian 30 detik untuk menganalisa soal ini. Kira-kira jawaban mana ya yang kurang tepat? Oke, setelah 30 detik menganalisa, sekarang kita akan bahas bersama-sama jawaban mana ya yang kurang tepat, terus alasannya apa, kenapa jawaban itu bisa nggak tepat. Oke, jadi jawaban yang tidak tepat adalah opsi B, to sleep. Kenapa to sleep ini tidak tepat? Alasannya karena terdapat get used to sebelum kata sleep. Get used to ini merupakan phrasal verb. Phrasal verb adalah kombinasi antara verb dengan satu atau dua partikel. Nah, partikel ini itu bisa berupa adverb. Oke, setelah phrasal verb itu diikuti dengan noun atau pronoun dan juga verb ing atau gerund. Jadi, alasan kenapa opsi B salah karena dia menggunakan verb one, bukan verb ing. Correct answer is get used to sleeping. Sekarang kita bahas opsi A, opsi C, dan juga opsi D. Kenapa dia tidak tergolong jadi jawaban yang salah? Kita bahas terlebih dahulu opsi A, a difficult. Kenapa ya a difficult ini benar? Apa ya alasannya? Oke, jadi it is a difficult to ini merupakan impersonal contraction. It is ini impersonal contraction yang mana rumusnya seperti ini. It is plus adjective plus to. Di sini sudah tepat. It is plus adjective, difficult ini sebagai adjective dan to. Hal tersebut yang menyebabkan kenapa opsi A ini benar. Sekarang kita bahas opsi C. Kenapa having itu benar? Apa alasannya? Terdapat after sebelumnya, jadi tepat menggunakan verb ing. Nah, di sini kan terdapat kata after. Setelah after itu harus gerund, verb ing. Nah, di sini udah tepat nih, pakai gerund. Oleh karena itu, opsi C tepat. Sekarang kita bahas ke opsi D, to lie on. Kenapa ya to lie on ini benar? Apa alasannya? Jadi, to lie on ini merupakan struktur infinitive phrase, yang mana rumusnya seperti ini. To plus verb plus preposition. Sudah benar kan? To plus verb plus preposition. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Coins last approximately 20 times. Bla 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 paper bills. Kayak tadi, saya akan kasih waktu kalian 30 detik buat menganalisa soal ini. Oke, udah dianalisis 30 detik kan? Sekarang kita bahas bareng-bareng opsi mana aja yang
salah dan opsi mana yang benar. Terus kita analisis juga yuk, apa alasannya? Kita analisis dari opsi A. Opsi A ini longer. Longer itu merupakan comparative adjective. Comparative adjective sendiri adalah perbandingan antara dua hal yang mana salah satunya itu lebih tinggi kedudukannya. Nah, struktur dari comparative adjective sendiri itu seperti ini. Nah, jadi di soal ini 20 times itu sebagai multiplier, longer itu sebagai comparative adjective, tetapi setelah comparative adjective itu harus ada than. Sedangkan dalam opsi A ini nggak ada than. Jadi, opsi A ini salah. Terus kita lihat nih ke opsi D. Kok sama ya? Tapi bedanya dia ada than-nya. Berarti opsi D ini adalah jawaban yang benar. Karena strukturnya lengkap. Setelah comparative adjective terdapat than. Sekarang kita bahas ke opsi B. Ini opsi B salah ya guys. Kenapa salah? Apa alasannya? Nah, kalau tadi longer itu merupakan comparative adjective, kalau as long as itu adalah perbandingan equality. Nah, perbandingan equality ini perbandingan setara, yang mana rumusnya seperti ini guys. Multiplier plus S plus adjective plus S plus noun. Sedangkan pada opsi B ini kan dia cuma ada satu S. Setelah adjective-nya nggak ada S lagi. Oleh karena itu, opsi B ini salah. Sekarang kita bahas opsi C. Kenapa opsi C salah? Karena long itu merupakan basic adjective. Sedangkan untuk membandingkan dua hal, itu kita butuh komparatif. Seperti itu. Sampai sini, paham kan? Sekarang kita lanjut ke soal ketiga atau soal terakhir. Piedmont glaciers are from blah 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 several valley glaciers join and spread out over a plain. Saya akan kasih waktu kalian 30 detik buat menganalisis soal ini. Oke, kita bahas yuk. Jawaban mana yang benar? Kita bahas dari opsi A, by. Kira-kira by ini benar apa salah ya? By merupakan preposisi penyebab. Bisa menggunakan by jika diikuti noun, bukan clause. Sedangkan di sini itu diikuti clause. Jadi opsi A ini salah. Kita lanjut ke opsi B, when. When adalah conjunction atau kata hubung yang menyatakan waktu kejadian dan juga menghubungkan dua klausa. Di sini kan terdapat dua klausa ya. Nah, jadi opsi B ini, when, merupakan opsi yang tepat untuk mengisi kekosongan ini. Sekarang kita bahas kenapa from sama that bukan opsi yang tepat. From merupakan preposisi asal-usul. Jadi, from ini tuh tidak cocok dengan struktur klausa. Kalau misalkan asal-usul itu berarti harus ada asalnya apa, supaya dia bisa dihubungkan dengan from. Sedangkan dalam kalimat ini kan nggak ada ya guys. Sekarang kita centang nih opsi from. Oke, kita lanjut yuk ke opsi D. Kenapa dia bisa salah? Nah, that itu kata sambung relatif. Biasanya dipakai untuk menjelaskan noun, bukan menunjukkan kejadian. Udah jelas banget ya guys, kalau misalkan that itu salah karena dia digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan noun, bukan suatu kejadian. Kita silang bareng-bareng opsi that. Tetot. Oke, terima kasih untuk
kalian yang mau mendengarkan dan menyimak sampai terakhir penjelasan TOEFL hari ini. Saya Alfikratin Alakhati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.